Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan pullback dan kali ini kita telah berhasil untuk breakdown lagi di bawah 63.000 dolar dan stay kurang lebih di area 62.000. Nah, kalau misalnya teman-teman yang merupakan penonton setia di channel ini harusnya tidak surprise atau tidak terkejut dengan apa yang kita lihat dalam 24 jam terakhir karena memang kita expect bahwa minggu ini kita akan mendapatkan semacam konsolidasi dan juga di video kemarin secara spesifik saya mengatakan bahwa ada potensi short term kita akan mendapatkan koreksi lebih dalam. Nah, di video hari ini kita bakal membahas kira-kira apa yang sedang terjadi secara price action, diikuti juga apa yang bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,31 triliun dolar atau turun sekitar 1,3%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat semuanya juga dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Atau bahkan ada yang 5%, yaitu adalah Solana. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, pertama teman-teman, ini mungkin sedikit banyak juga membantu sesuatu yang kita lihat dalam 24 jam terakhir, yaitu adalah koreksi yang lebih dalam terjadi di Bitcoin. Akibat ada satu statement dari official Fed, itu menyampaikan bahwa keeping interest rates where they are for longer than the public expects is much more likely than raising rates. Jadi teman-teman, intinya adalah bahwa salah satu anggota Fed lah menyampaikan bahwa sepertinya chance atau kesempatan the Fed stay di angka yang sama secara suku bunga, itu kesempatannya jauh lebih tinggi daripada kalau menaikkan suku bunga. Tetapi ini berarti teman-teman, the Fed masih tidak menyingkirkan kemungkinan bahwa akan ada peningkatan suku bunga. Ya walaupun sebenarnya di beberapa hari kemarin kita melihat kakek Powell itu sudah menyampaikan ya bahwa sepertinya mereka tidak memikirkan untuk soal menaikkan suku bunga ya. Itu masih tidak dalam pembicaraan, yang ada itu mungkin hanya hold di angka yang sama dengan waktu yang lebih lama. Atau higher for longer lah intinya. Jadi teman-teman, dengan adanya hal ini kita melihat sentimen market itu kembali cenderung ke arah netral gitu ya, yang awalnya sudah sedikit ke arah optimis gitu ya, bullish diakibatkan oleh statement yang cukup dovish dari kakek Powell, tapi kemudian ditarik turun lagi oleh salah satu anggota Fed dengan statement di sini, yang membuat saya merasa bahwa ini adalah salah satu alasan kenapa kita kemudian melihat market mendapatkan koreksi dalam 24 jam terakhir. Tapi dari segi price action pun memang sudah menunjukkan hal tersebut ya teman-teman. Jadi ini hanya mungkin sedikit membantu saja penurunan yang kita lihat di Bitcoin. Nah, yang kedua juga teman-teman adalah karena kita melihat secara net flow kemarin itu ada minus 300 Bitcoin. Artinya net flow kemarin itu tidak surplus, melainkan defisit teman-teman. Defisit 300 Bitcoin atau kurang lebih 19 juta dolar. Dan highlight-nya adalah Invesco membeli kurang lebih 95 Bitcoin, Fidelity 65 Bitcoin, tetapi GBTC atau Grayscale lagi-lagi mendapatkan outflow yang angkanya tidak kecil, kurang lebih 453 Bitcoin. Jadi dengan adanya statement dari salah satu anggota The Fed tadi, diikuti juga ada outflow dari spot Bitcoin ETF dari US, itu sudah cukup ya, menjadi dua alasan kenapa kita melihat Bitcoin itu mendapatkan koreksi yang lebih dalam. Tetapi regardless teman-teman, walaupun satu sisi kita melihat ada beberapa berita yang tidak terlalu mengenakan gitu ya, yang membuat sentimen kembali dalam keadaan netral, tetapi kalau misalnya kita telaah lebih jauh gitu ya, kita lihat lebih dalam apa yang sedang terjadi ke Bitcoin secara spesifik gitu ya di belakang layar, maka inilah yang harus kalian perhatikan. Dan yang hari ini kita mau lihat adalah Bitcoin exchange inflows drop to 10-year lows after 74K all-time highs. Jadi, kita melihat ada sesuatu yang extraordinary terjadi di Bitcoin exchange inflow, teman-teman. Atau ini mengukur gitu, seberapa banyak Bitcoin yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam exchange. Dan angkanya, teman-teman, itu rendah banget.
Bahkan angka yang kita lihat hari ini tidak pernah kita lihat selama beberapa tahun terakhir. Terakhir kali kita melihat exchange inflow itu serendah ini, itu sudah kurang lebih tahun 2015 dan 2014, atau kurang lebih 10 tahun yang lalu. Menunjukkan bahwa memang tidak banyak minat orang-orang untuk menjual Bitcoin di harga sekarang. Which is adalah berita yang baik tentunya. Karena kalau misalnya kita melihat banyak sekali inflow ke dalam exchange, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin tersebut mau dijual. Karena kalau tidak, ngapain dimasukkan ke dalam exchange? Mending di hold di dalam cold wallet. Walaupun tidak semua, tapi kemungkinan besarnya ketika ada Bitcoin dimasukkan ke dalam exchange, itu tujuannya adalah untuk dijual. Tapi exchange inflow dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan angka yang sangat rendah, bahkan angka ini tidak pernah kita lihat sejak tahun 2014. Dan juga di sisi lain teman-teman, inflow untuk walletnya para whales itu mendapatkan inflow yang sangat signifikan. On-chain data shows Bitcoin whales staking like mad right now. What do you think they know? Jadi kita udah tahu bahwa beberapa waktu terakhir, selain tidak banyak yang mau melakukan inflow ke dalam exchange, di sisi lain, para whales itu terus melakukan akumulasi. Nah, selalu ada muncul satu pertanyaan yang baru saja juga saya lihat ya dalam beberapa video terakhir. Ini mungkin penonton baru menanyakan, kalau misalnya benar, para paus itu terus melakukan akumulasi dan akumulasinya terlihat sangat besar banget, angkanya puluhan ribu Bitcoin, tapi kok harga Bitcoin nggak naik, gitu kan? Nah, jawaban simpelnya teman-teman, para whales yang mau membeli ribuan puluhan ribu Bitcoin, itu nggak membeli di exchange seperti kita. Mereka nggak beli di spot. Karena kalau mereka langsung beli di spot, puluhan ribu Bitcoin, itu akan menggerakkan harga Bitcoin jauh ke atas. Kenapa? Karena order book di exchange itu sekarang nggak besar, teman-teman. Yang mau sell itu mungkin hanya ratusan Bitcoin, atau bahkan puluhan Bitcoin di harga tertentu. Kalau demand ada ribuan, bahkan belasan ribu Bitcoin sekaligus dibelikan, maka kita bisa melihat tiba-tiba harga Bitcoin itu melonjak naik ke atas, dan mereka nggak mau hal itu. Kenapa? Orang mereka mau menyeroknya di harga yang murah. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka belinya di OTC market. Sehingga mereka mencari perantara gitu ya, yang bisa menemukan mereka dengan orang-orang yang mau menjual sesuai dengan nominal yang mereka mau. Misalnya mereka mau membeli 10.000 Bitcoin misalnya gitu ya. Nah, mereka misalnya minta exchange, tolong carikan dong gitu ya di OTC siapa yang mau menjual 10.000 Bitcoin di harga sekarang. Jadi ada yang mau menjual 10.000 Bitcoin misalnya di harga sekarang, ada yang mau membeli 10.000 Bitcoin di harga sekarang. Nah, itu nanti diketemukan tuh. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa yang jual 10.000 Bitcoin itu nggak langsung jual aja di market? Hal yang sama juga akan terjadi kalau misalnya dia langsung jual di spot market, sedangkan order book di exchange itu sangat tipis. Maka kalau dia jual sekaligus 10.000 Bitcoin, harga Bitcoin bakalan drop sangat tajam ke bawah. Sehingga itu tidak efektif buat dia. Dia tidak akan mendapatkan harga yang maksimal untuk penjualan Bitcoinnya. Sehingga dia jualannya juga di OTC. Jadi begitu cara mainnya, sehingga kita tidak melihat ada perubahan di harga, teman-teman. Tetapi akumulasi terus berlanjut di belakang layar melalui OTC market. Yaitu penjelasan simpelnya lah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau penjelasan lebih detailnya, di YouTube itu banyak gitu. Apa itu OTC market, gimana cara kerjanya, kalian bisa langsung aja cek di YouTube. Intinya itu seperti itu. Dan juga berikutnya teman-teman, whales masih terus melakukan akumulasi. Salah satunya adalah yang merupakan Mr. 100 di sini. Dan dalam kurun waktu 1 hari, dia biasanya menyerok ratusan sampai ribuan Bitcoin. Dan ini terus dia lakukan. Terakhir kali dia serok itu di tanggal 7 Mei, teman-teman. Dan sudah berhasil menyerok kurang lebih 502 Bitcoin. Mungkin kedengarannya kecil, tapi kalau misalnya kalian lihat transaksinya, di tanggal 3 bulan Mei, tanggal 2, dan seterusnya, itu ada 100, itu udah ribuan Bitcoin dia akumulasi dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Ingat teman-teman bahwa cepat atau lambat, ketika supply sudah sangat tipis yang tersedia untuk dapat diakumulasi, dan demand konstan selalu ada, mau tidak mau, harga Bitcoin harus naik untuk mengakomodasi supaya ada lagi yang mau jualan. Ya kan?
Karena kalau sekarang tidak banyak yang bersedia untuk jualan, sedangkan demand konstan selalu ada, maka otomatis harganya bakalan naik. Itu sudah hukum supply and demand, simple teman-teman. Tapi memang perlu kesabaran gitu ya. Kita sedang berada di fase konsolidasi. Kita melihat Bitcoin dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir telah mengalami apresiasi kurang lebih 300%, teman-teman. Ada konsolidasi selama beberapa bulan, itu adalah sesuatu yang wajar. Koreksi 20-30% itu juga ada sesuatu yang wajar terjadi. Sehingga kalau misalnya kalian memang tidak secara mental kuat menghadapi hal tersebut, kalian sebenarnya tidak cocok untuk investasi di Bitcoin. Mohon maaf, tapi saya harus jujur mengatakan itu. Karena di cryptocurrency, volatility itu adalah makanan sehari-hari. Berbeda cerita kalau misalnya teman-teman berinvestasi di tempat lain, mungkin stocks gitu ya. Stocks pun kalau misalnya kalian cari yang market cap-nya kecil, juga pergerakannya volatil banget. Kecuali kalian cari yang market cap-nya sudah sangat besar. Yang blue chip intinya. Atau kalian mainnya mungkin di obligasi gitu kan. Atau kalian mainnya mungkin di mana lagi? Gold. Secara persentase pergerakan gold itu nggak signifikan banget. Jadi itu kalian mungkin lebih cocoknya ke sana. Kalau misalnya di kripto, kalian harus siap dengan volatilitas. Ya kan? Jadi volatilitas itu pedang bermata dua. Kalau misalnya di satu sisi volatilitas itu bisa mendatangkan dump atau koreksi yang sangat dalam waktu yang sangat singkat, di sisi lain juga bisa mendatangkan pump atau gains yang luar biasa besar dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kalau misalnya kalian cuma siap untuk profitnya, nggak siap untuk loss-nya, ya nggak bisa gitu loh. Jadi itu adalah sedikit wejangan mungkin untuk kalian. Nah, sekarang kita masuk ke chart-nya Bitcoin. Dan saya akan mulai langsung dari 1 hour chart. So, teman-teman, ini adalah sekali lagi awal dari konsolidasi Bitcoin menurut saya. Yang bagi saya pribadi masih akan berlanjut selama beberapa hari ke depan, setidak-tidaknya gitu ya. Dan di video terakhir, di video kemarin, saya sampaikan bahwa untuk short term, saya justru melihat ada potensi Bitcoin untuk kembali melanjutkan koreksi lebih dalam. Kenapa? Karena kenaikan yang kita lihat kemarin di sini, itu cenderung korektif, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian jeli melihat, ini adalah sebuah bear flag. Dan kita breakdown dari bear flag tersebut, dan kita membuat wave kedua di sini. Nah, pertanyaannya, apakah kali ini kita sudah menyelesaikan wave keduanya atau masih akan ada sell off lebih lanjut? Saya harus dengan jujur mengatakan bahwa I have no clue gitu. Untuk sekarang, menurut saya 50-50. Kalau kemarin bias saya bearish, kali ini cenderung netral. Tapi gambaran besarnya teman-teman, saya masih berada di perspektif yang sama sekali lagi, bahwa yang saya lihat terjadi adalah kita akan konsolidasi di sekitaran area ini. Oke? Nanti bentukan konsolidasinya modelnya seperti apa, itu mungkin baru bisa kita jawab beberapa hari ke depan. Untuk sementara kita belum melihat, atau saya belum bisa menerka kira-kira pattern apa yang bakalan dibentuk. Gitu ya, karena sekali lagi konsolidasi itu bentukannya bisa banyak ya teman-teman. Bisa dalam bentuk rectangle seperti ini, bisa dalam bentuk symmetrical triangle seperti ini, bisa dalam bentuk running flat seperti ini, atau bisa dalam bentuk expanding flat. Bisa berbagai macam. Nah, untuk sekarang kita masih berada di awal konsolidasinya, teman-teman. Sehingga akan sangat sulit ya untuk melihat atau menerka kira-kira pattern mana yang bakalan tercipta. Nah, mungkin ketika nanti kita sudah melihat ada pergerakan selama beberapa hari ke depan, itu mulai akan start untuk terlihat gitu. Kira-kira pattern apa yang sedang kita mau coba untuk bentuk. Kalau kita start untuk mengerucut seperti ini, maka kita berpotensi membentuk yang namanya symmetrical triangle, gitu ya. Kalau kita start mendapatkan adanya pullback lebih dalam bentuk wave seperti ini, maka kita berpotensi membentuk adanya bull flag. Kalau kita terus mendapatkan pergerakan di dalam sebuah channel, oke, kalau bentukannya seperti ini adalah rectangle. Kalau bentukannya seperti ini adalah running flat. Ada juga bentuknya yang expanding flat, teman-teman. Beragam dia jadinya. Jadi intinya selama kita berkonsolidasi di atas area 60.000, semua konsolidasi tersebut adalah menurut saya indikasi baik bahwa market sedang mencerna ya fake out yang kemarin terjadi dan kita sedang bersiap untuk mendapatkan rally berikutnya.
Satu-satunya senario sekali lagi yang bisa menginvalidasi senario bullish saya adalah kalau ternyata kita kembali breakdown di bawah area 60.000. Kalau itu yang kita lihat dan kita close 4-hour candle di bawah area 60.000, maka saya bisa expect bahwa ini juga adalah sebuah fake out dan kita kemungkinan akan kembali nge-retest setidak-tidaknya ke area 56.000 di sini atau bahkan breakdown dan menuju ke area 52 sampai 50.000 dolar. Oke. Atau kita bisa aja membuat double bottom di sekitaran area ini. Who knows? Itu mungkin baru kita akan bahas nanti kalau misalnya ternyata memang Bitcoin kembali breakdown di bawah 60.000. Tapi untuk sementara teman-teman, bias saya setelah kemarin sudah bearish gitu ya, sekarang sudah kembali ke arah netral. 50-50 ini masih gray area menurut saya. Dan kalau misalnya teman-teman yang kemarin sempat scalping gitu ya, masuk di setup ini, ya kalau misalnya kalian sudah merasa profitnya cukup, saya rasa sudah bisa start untuk melakukan taking profit. Jangan sampai terlalu greedy ya dalam keadaan market seperti ini yang ranging gitu. Karena setiap saat kita bisa aja kembali recover dan naik ke atas. Tapi pada intinya, untuk midterm, saya cenderung melihat kita masih akan sideways di sekitaran area ini. Kalau misalnya teman-teman yang mau mencari peluang untuk setup misalnya long, saya rasa harapan terbaiknya adalah apabila kita sampai mampu untuk nyampe ke sekitaran area 61 sampai 60.000 lagi di sini. Karena kalau sampai itu yang kita lihat, maka kita kembali ke area major support dan jika ada reversal pattern yang terlihat di sana, maka itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk kembali mendapatkan short term long setup gitu ya. Tapi selain itu, saya rasa belum ada lagi setup yang bisa dimanfaatkan untuk sekarang, kecuali teman-teman misalnya masuk ke altcoin ya, yang mungkin adalah beberapa yang mungkin bisa dijadikan sebagai setup. Salah satunya yang saya sudah mention juga sebenarnya di VIP room adalah FTT teman-teman. Kemarin itu kita, kalau teman-teman yang di VIP room harusnya tahu kita masuknya di angka 1,49 dan sekarang kita telah berhasil mendapatkan gains kurang lebih 54% dalam beberapa hari teman-teman. Itu adalah gains yang luar biasa karena kita harus consider juga keadaan market yang sebenarnya lagi cenderung terkoreksi. Dan juga di beberapa hari yang lalu kita juga sudah sempat masuk ke salah satu setup ORDI. Oke, saya tadi mencoba mengingat ya apa setupnya. ORDI. Ini juga kita telah berhasil mendapatkan gains kurang lebih 30% dalam beberapa hari. Kita sudah fully out juga. So, selamat kalau misalnya teman-teman sudah sempat cuan juga di FTT yang berhasil hold. Tadi saya udah fully out kurang lebih di area 1,9 seingat saya ya. Dan harganya terus naik, ya itu memang sudah bukan rezeki saya. Tapi saya merasa sudah cukup dengan ada gains kurang lebih 30%. Kalau teman-teman yang berhasil sampai ke 50%, ya selamat gitu ya. Tapi perlu saya ingatkan bahwa kita sekarang telah menghadapi lagi area major resistance yang bisa aja akan provide some selling pressure. So, kalau misalnya teman-teman yang sedang mencari setup, saya sarankan mungkin jatuhnya lebih ke altcoin saja. Kalau Bitcoin, biarkan saja dulu seperti ini. Biarkan dia bergerak lebih lanjut, memberikan kita clue tentang apa yang dia pengen lakukan berikutnya. Baru nanti kita cari lagi setup yang baru. Setup terakhir tentunya adalah setup scalping di sini yang kalau misalnya teman-teman masuk harusnya juga sudah berada dalam keadaan profit. Yang kalau misalnya kalian merasa profitnya belum cukup, setidaknya geserlah stop loss-nya ke arah entry. Oke? Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.